just a love shot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaimah dari kelas A Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari materi fikih ibadah, yaitu tentang puasa, zakat, dan nikah. Materi yang pertama yaitu tentang puasa. Puasa shawum menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, menahan nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya selama 1 hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan juga beberapa syarat. Nah, puasa ini dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu yang pertama puasa wajib seperti berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, puasa sunnah seperti puasa pada hari Senin dan juga Kamis. Yang ketiga, puasa haram, yaitu haram berpuasa pada waktu-waktu tertentu seperti berpuasa pada hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Nah, dasar hukum puasa yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rukun puasa yang pertama yaitu niat. Yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Syarat wajib puasa yaitu yang pertama Islam, berakal, baligh, kuat, yaitu mampu berpuasa. Terus hal-hal yang membatalkan puasa yaitu yang pertama makan dan minum. Yang kedua, bersetubuh, melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Yang ketiga yaitu haid. Yang keempat, muntah dengan disengaja. Yang kelima, gila. Keenam, murtad. Terus orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa, yang pertama yaitu orang yang sedang sakit. Yang kedua, musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, wanita yang sedang haid, nifas, dan juga menyusui. Yang keempat, orang tua yang sudah lanjut umur dan tidak bisa lagi untuk berpuasa. Terus selanjutnya materi tentang zakat. Zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang mustahik, orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Nah, zakat ini ada zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, zakat fitrah ini dikeluarkan oleh setiap umat Islam pada bulan Ramadan. Nah, selanjutnya waktu-waktu untuk dalam melakukan zakat fitrah itu ada yang pertama itu waktu yang mubah. Waktu mubah yaitu waktu pada awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Terus yang kedua, waktu wajib yaitu mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah yaitu sesudah sholat
subuh sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat yaitu waktu yang makruh sesudah sholat Idul Fitri, tapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Terus yang kelima itu waktu haram. Waktu haram itu sesudah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Nah, selanjutnya orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu yang terdapat pada Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shaddaqtu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Terus materi selanjutnya yaitu tentang nikah. Nikah ini menurut bahasa adalah al-dhammu atau al-dhammu yang artinya berkumpul atau saling memasuki. Nikah ini artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz nikah. Nah, dasar hukum nikah ini terdapat pada Al-Quran surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu faqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim, yang artinya dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Rukun dalam sebuah pernikahan menurut jumhur ulama sepakat ada 4, yaitu yang pertama adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Yang kedua adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Terus yang ketiga ada 2 orang saksi. Terus yang keempat syirat akad nikah, yaitu ijab dan qabul. Di dalam pernikahan harus ada mahar. Mahar ini dalam surah An-Nisa itu ayat 4 yang berbunyi wa atun nisaa saduqatihinna nihlah min tibana lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a, yang artinya berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan
Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.